Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat. Kembali kita bertemu di channel Meluruskan Doktrin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video perdebatan antara dua orang wanita, yang mana yang dari pihak muslim bernama Rifa dan dari pihak Kristen yang bernama Uti Wati Mena. Bagaimanakah sengitnya perdebatan dan diskusi ini? Marilah kita saksikan bersama-sama dan marilah kita ambil hikmahnya apa yang terkandung dari diskusi mereka berdua. Baiklah sahabat semua, marilah kita tonton dan kita saksikan bersama-sama. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Watimena. Bagaimana Bu Rifa? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Boleh. Oke, jika seperti itu siapkan pertanyaannya, silakan manfaatkan waktunya selama 2 menit. Waktu berjalan selama 2 menit, berikan pertanyaannya. Monggo. Sebelum bertanya, saya luruskan lagi kepada Tante Uti, bukan mengimani yang tidak ada, Tante Uti. Mengimani apa yang pernah ada, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat kan? Istilahnya adalah mengimani apa yang pernah ada. Dan kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu, Tante Uti, apalagi Injil ya, itu ada waktu ketika Yesus menyampaikan firman mengajar Injil di bait-baituan, mana kitab-kitab itu semua gitu. Siapa yang menuliskannya? Dari mana Tante tahu kalau itu adalah tidak mungkin Matius, Lukas, Markus itu kan yang dibaca Yesus kan? Yesus pada itu penulisan dan penemuan kitab ini pun setelah Yesus wafat kan, setelah Yesus naik ke langit kan baru ditemukan gitu kan. Jadi mana yang diajarkan Yesus di sinagoge itu ketika yang ada di dalam Matius 9:35 atau yang ada di dalam Matius 4:23. Dan satu lagi pertanyaan saya adalah ketika Tante bilang, bukan, saya mau luruskan lagi, bukan mengimani yang tidak ada, tapi mengimani apa yang pernah ada Allah turunkan. Lalu tidak menjadikannya sebagai landasan iman, tapi hukum Taurat, hukum-hukum yang disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu itu ada di dalam Al-Quran, semuanya sudah termaktub. Bahkan kami tidak melanggar, yaitu perintah kekal Elohim dan Ibrahim. Itu kami sampai sekarang masih melaksanakannya. Dan itu menjadi fitrah buat kami umat Islam, yaitu di khitan. Dan hukum secara bersujud, bagaimana berpuasa, bagaimana cara berzakat, itu ada. Tidak boleh melawan kepada orang tua, hukum-hukum Taurat itu kami melaksanakannya, tapi sudah ada di dalam Al-Quran karena ada nabi baru kan setelah Nabi Isa alaihissalam. Coba Tante cek di dalam, tampilkan di screen Bang Farudin di Yohanes 7:38. Oke, Yohanes pasal gimana? 7 ayat 7:38. Oke, 7:38. Silakan dilanjut, nanti kita usahakan tampilkan. Monggo. Nah, pertanyaan saya kepada Tante Uti, di dalam ayat Yohanes 7:38 ini, yang berbunyi adalah, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Artinya ada sebuah ayat yang dikutip oleh Yohanes ini. Dari dalam hatinya, ayatnya mana gitu? Mana ayatnya di kitab suci yang Bu Rifa, terima kasih. Oke, jadi 2 pertanyaan, di mana pertanyaan ini begitu sangat menukik, begitu sangat tajam atas apa yang disampaikan Bu Rifa. Tentu saja kita akan mengetahui seperti apa Bu Uti sendiri memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang menukik tajam bagaikan silet ini. Oke, kita dengarkan jawaban dari Bu Rifa, Bu Uti. Bagaimana Bu Uti? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, ini 7 menit ya. Jadi begini, Rifa. Maaf Ibu, maaf. Kita kasih kode dulu ya, menit. Bentar. Oh, iya. Jadi sudah tidak sabar ya. Oke, selama 7 menit berikan jawaban Anda. Monggo, Bu Uti. Ya, Rifa, kita bicara tentang dasarnya ya. Kalau dasarnya saya bilang tadi, kalau Muhammad memerintahkan kalian untuk mengimani apa yang tidak ada ya, apa yang tidak ada ya itu menjadikan pertanyaan besar buat kami gitu loh. Karena memang jelas Injil, Taurat, dan Zabur itu tidak ada. Kalau memang kalau yang dimaksudkan satu Injil, satu Taurat, satu Zabur itu dalam satu buku, jadi artinya ada tiga buku, 3 kitab yang harus kalian imani, itu tidak ada.
Karena jelas daripada masa awal-awalnya Nabi Muhammad itu dia pada waktu itu yang sudah beredar pada masa itu adalah Alkitab yang beredar pada masa sekarang gitu. Jadi ketika Rifa mengatakan bahwa kamu mengimani apa yang pernah ada, menjadi pertanyaan saya adalah kenapa bisa mengimani apa yang pernah ada dan kalian tidak pernah lihat wujudnya, kalian tidak pernah baca isinya, dan kalian tidak pernah baca, tidak tahu apa yang diperintahkan di dalam hal itu gitu. Karena jelas apa yang Rifa bilang mengikuti itu, mengikuti ini, mengikuti Taurat, mengikuti apalagi sunat, apa segala macam gitu. Rifa tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kitab itu gitu loh. Karena sunat itu di dalam kitab kami tidak lagi diberlakukan. Istilahnya tidak penting-penting banget. Lalu Taurat yang Rifa maksudkan, Taurat itu jelas di dalam Quran Rifa tidak ada tulis hukum Taurat gitu loh. Kalaupun ada hukum-hukum yang sama dengan itu, jelas itu bukan hukum Taurat yang diturunkan Musa oleh Elohim kepada Musa untuk bangsa Israel, bukan hukum Taurat yang dimaksud. Hanya ada kesamaan yang kalian lakukan gitu loh. Lalu tadi Rifa mengatakan, apalagi ya pertanyaan Rifa tadi, Yesus mengajarkan Injil. Injil itu yang kamu tidak tahu. Injil itu artinya berita sukacita gitu loh. Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan yang Yesus sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan itulah yang namanya Injil. Dan Injil itu ditulis oleh Rasul Matius, Lukas, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang maksudnya Injil. Mungkin Rifa berpikir kalau Injil itu diberitakan oleh keempat penulis Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi ini artinya Rifa tidak mengerti apa itu artinya Injil. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar gembira, kabar sukacita gitu kan. Injil itu kabar keselamatan, kabar Injil kerajaan Allah, keselamatan, kabar tentang kerajaan Allah gitu loh. Yesus mengabarkan Injil artinya Yesus memberitakan kabar sukacita bahwa dia akan mati di salib menjadi penebus, menjadi juru selamat, dan dia akan melepaskan orang-orang dari dosa mereka dan akan membawa orang-orang itu bersama-sama dengan dia di sorga. Itulah yang namanya Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan Allah, datanglah kerajaan Allah ke dunia, bukan. Kerajaan Allah itu artinya pemberitaan tentang karya keselamatan. Itu yang dimaksud Injil gitu loh. Itu yang dimaksud Injil, bukan Injil itu artinya hasil produk dari yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukan itu. Yang jelas jadi intinya adalah Rifa tidak tahu apa itu arti Injil, ya kan? Lalu Rifa mengatakan bahwa Rifa mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, sekarang ketika Rifa mengatakan bahwa kalian mengikuti apa yang ditulis oleh Taurat, Injil, dan Zabur, Rifa mengatakan ada hukum Taurat di situ. Tetapi kalau ketika Rifa mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Injil yang diberitakan oleh Yesus, dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dia. Itu warta gembira yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus. Itu dia Injil, itu yang dimaksud dengan Injil. Kabar sukacita, kabar bahagia, kabar kelepasan, kabar kemerdekaan gitu loh. Kemerdekaan orang dari belenggu dosa, penindasan terhadap kabar kelepasan dari kutuk dosa. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, ketika Rifa mengatakan bahwa Rifa mengikuti Injil yang mana? Ketika Rifa tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan orang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus, gitu loh. Jadi jelas bahwa Rifa tidak tahu apa isi dari Taurat, apa isi dari Injil, apa isi dari Zabur itu. Karena Taurat, Injil, dan Zabur itu mereka tidak terpisah, mereka ada dalam satu kitab. Yaitu kita sebut Alkitab. Ya kan? Orang pada masa pertama dulu disebut Biblos, ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kitab Perjanjian Lama itu kalau tidak salah itu dikumpulkan oleh Ezra dalam masa Nabi Ezra, dan itu termaktub di dalamnya kitab para nabi juga tertulis di situ gitu loh. Kitab para nabi bukan cuma kitab yang ditulis oleh Musa, tetapi kitab para nabi yang ada di situ, Nabi Yeskiel, Yeremia, Amos, Obadya, Yunus, segala macam masuk dalam satu kitab itu. Dan itulah yang ada dan beredar pada kami sampai sekarang ini gitu loh.
Gitu ya Rifa. Dan kalau soal sunat, kamu mengatakan kamu mengikuti apa yang ditulis oleh kitab Taurat itu, ikut sunnah, ikut sunat, ikut kitan. Nah itu dia Rifa. Saya bilang bagaimana kalian bisa mengimani apa yang tidak kalian baca, apa yang tidak kalian pelajari, apa yang tidak kalian mengerti gitu loh. Karena jelas pengertian kamu tentang sunat, pengertian kamu tentang apa lagi puasa, sujud itu kan ada di dalam kitab perjanjian lama dan kamu tidak tahu seluk-beluknya gitu loh. Ya kan? Jadi jelas. Jadi kesimpulannya adalah Rifa mengimani apa yang tidak ada gitu loh Rifa. Kamu mengimani apa yang tidak ada dan kamu mengatakan bahwa Injil yang Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan. Ya kan? Kalian ribut-ribut bahwa Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan. Jadi yang lama-lama itu yang Taurat, Injil dan Zabur itu sudah dipalsukan, tetapi kenyataannya Alkitab yang sekarang itu dari dulu sampai sekarang ya ini dia. Tidak ada yang namanya dipalsukan, tidak ada yang berubah. Karena ketika dia di kanon tahun 200 itu sudah selesai. Paling lama itu dia berangsur-angsur paling lama pada tahun 400 itu sudah selesai. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan dan itulah dia Alkitab yang ada. Gitu loh Rifa. Ya, itu aja. Oke, terima kasih kepada Ibu Uti yang telah memberikan jawaban selama 7 menit. Sekarang gilirannya Bu Uti untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Bu Ripa. Bagaimana Bu Uti? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Ya, pertanyaan saya. Oke, sebentar. Selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya ke Bu Ripa. Monggo. Ya. Pertanyaan saya kan tadi Rifa mengatakan bahwa Alkitab sekarang sudah tidak asli karena ditulis oleh Rasul Lukas katanya gitu kan. Rasul Lukas karena jelas Rasul Lukas sendiri mengaku-ngaku kalau dia itu katanya kan dia itu mengarang-arang cerita sesuai dengan pengakuan dia sendiri gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pernyataan saya ketika Rifa mengatakan bahwa Alkitab sekarang adalah hasil kreasi dari para penulisnya. Sedangkan di kitabnya Rifa sendiri bukanlah hasil kreasi dari penulisnya gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Rifa kan bilang bahwa Alkitab yang sekarang ini palsu. Lalu saya mau tanya, proses Rifa, proses penurunan wahyu itu kepada Muhammad itu, apakah ada perbedaan antara proses penurunan firman ya, penulisan firman dari dengan Alkitab gitu loh. Nah, sekarang saya minta Rifa jelaskan bagaimana wahyu itu diturunkan. Itu aja. Bagaimana wahyu diturunkan dan apa pendapat Rifa di dalam Al-Maidah 68 yang mengatakan kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil. Ya kan? Taurat dan Injil dan sebetulnya ada Zabur lagi satu ya, Taurat, Injil dan Zabur gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, saya clearkan lagi. Bagaimana proses penurunan kitab Al-Quran itu loh, pewahyuan dari Allah itu kepada Muhammad. Ya, kalau ada perbedaan ya, kalau ada perbedaan proses ya, prosesnya sampai menjadi kitab itu, ya tolong tunjukkan. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan pertanyaan kepada Bu Ripa, di mana pertanyaan tersebut itu ibaratnya pertanyaan maaf ya TPA gitu, karena saya yakin Bu Ripa ini bisa menjawabnya. Pertanyaannya, benarkah Bu Ripa mampu memberikan penjelasan secara komprehensif berdasarkan data dan fakta atas apa yang ditanyakan oleh Bu Uti? Mari kita tunggu. Bagaimana Bu Ripa? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Oke, selama 7 menit waktu berjalan, berikan jawabannya. Monggo. Sebelum saya jawab, saya mau luruskan lagi berkali-kali sama Tante Uti. Maksud mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu bukan mengimani menjadikan panduan hidup, karena kami sudah punya Al-Quran. Tapi kami mengimani bahwa benar ada, bahwa benar ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Kalau mengikuti hukum Taurat dan Zabur, Tante, tidak ada pertentangan antara hukum Taurat dan Zabur yang ada di dalam Al-Quran kami. Karena
Nabi Muhammad itu melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti kan saya sudah bilang nih di Nehemia tentang bersujud, tentang bersunat, tentang berpuasa. Kami kan menjalankannya. Tapi Allah memberikan hukum-hukum yang terdahulu itu kepada Bani Israel sesuai dengan batas waktu, bukan batas waktu, maksudnya sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. Sementara hukum yang ada di Al-Quran itu lebih relevan untuk sampai ke akhir zaman. Al-Quran terjaga karena ia adalah kitab terakhir nanti, kitab terakhir yang diturunkan untuk manusia. Lalu Tante tidak menjawab pertanyaan saya ingin membuktikan, jadi saya tidak hanya berkata sekedar klaim gitu, mengatakan kitab bukan palsu. Saya bilang kitab Biblos itu asli, kitab Tante, manuskripnya asli, tapi kami mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa banyak orang yang membuat kitab lalu berkata ini dari Tuhan. Kan terbukti dengan Lukas yang membuat kitab kemudian mengatakan kalian percaya itu firman Tuhan, surat-surat Paulus itu kalian percaya firman Tuhan, padahal itu kan buatan Paulus dan Lukas. Kemudian kami mengatakan bahwa ayat itu banyak yang disembunyikan dan dirubah. Saya bisa membuktikan kepada Tante bahwa ada ayat yang tertulis di dalam kitab Tante di Biblos Perjanjian Baru, tapi tidak ada di kitab lain sebelumnya. Contoh tadi saya katakan, mana ayat yang Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mana ayat itu di kitab sebelumnya? Berarti kan ada ayat yang hilang. Kalau memang Tante bisa, coba Tante cari, nanti kita kapan-kapan bisa membicarakan masalah ini lagi. Kemudian nubuatan bahwa hukum Taurat itu akan dirombak, ada di dalam Mazmur 119, 125 sampai 128. Ini saja yang ditampilkan Kang Farudin. Mazmur 100, ini pembuktian ya Tante ya. Nah nanti saya akan jawab. Pak, wahyu Al-Quran itu Tante, sedangkan ahli-ahli kritik kitab saja Tante boleh lihat kajian-kajian, nanti kita, ini sebenarnya beda lain ya, beda ininya. Tapi Al-Quran itu diturunkan melalui firman pelafasan. Orang zaman dahulu itu yaqra'u, ikra, ikra, membaca begitu. Jadi sesuai dengan lafasan kemudian dihafalkan. Buktinya sampai sekarang anak-anak kecil umur 5 tahun menghafal bahkan 30 juz bisa menghafal. Nah ini dia Mazmur 119 sampai 125 128. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba. Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Jadi perintah-perintah, makanya perintah-perintah yang ada di zaman Bani Israel dahulu, ada yang sudah dirombak-rombak. Ini adalah nubuatannya. Saya tidak berkata dari diri saya sendiri, saya tidak mengada-ada, tapi ternyata ada nubuatannya, dan itu sejalan dengan kata Al-Quran. Mereka akan membuat kitab kemudian mengatakan bahwa inilah dari Tuhan begitu, seperti yang dilakukan Lukas. Dan Tante mengatakan tadi bahwa kitab Injil, Injilion adalah kabar baik. Kabar itulah yang disampaikan oleh Yesus. Masalahnya, apakah yang dibaca Yesus, yang disampaikan Yesus itu kan bukan yang ditulis Lukas, Matius, Markus itu kan? Nah, dari mana Tante tahu bahwa yang ditulis Matius, Markus, Lukas itu adalah benar-benar firman perkataan Yesus, ajaran Yesus ketika di sinagoge itu? Bagaimana caranya Tante mau meyakini hal itu gitu? Kalau Nabi Muhammad jelas berdasarkan hafalan ketika turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu dihafal, apalagi zaman dahulu kala orang-orang Arab itu memang bersuka dengan syair gitu ya, apalagi dengan bahasa mereka sendiri. Tentu tidak akan hilang Tante, tidak perlu ditulis dulu, tapi memang ada sahabat yang telah menulis dengan suhuf-suhuf ya, seperti ditulang-tulang, tapi mereka lebih cenderung ke oral. Teknik oral, teknik hafalan gitu kan. Makanya walaupun hilang katanya mau dibakar mau apa, kayak yang di otak kan nggak hilang, kan tetap ada gitu, karena ini kan sistemnya kan hafalan. Jadi kan yang dihafal ini tidak mungkin hilang Tante. Contohnya anak-anak kecil saja, anak-anak kecil yang hafalannya surah Al-Ikhlas, surah An-Nas itu tetap ada di ingatan mereka gitu. Begitulah Al-Quran itu. Ya memang dibukukan lagi di zaman Utsmani, dijadikan sebuah kitab begitu kan. Tapi itu kisahnya tuh jelas Tante. Itu tertulis di siapa penulisnya, Zaid bin Sabit. Jelas siapa penulisnya itu, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Itu jelas itu. Anak siapa?
apa dia, apa jabatannya di zaman pada masa itu. Dan itu Nabi Muhammad kan punya khalifah dan itu menjadi apa namanya, memimpin negara pada masa itu. Itu jelas tante, bukan seperti Konsili Nicea terus bapak-bapak gereja memilah-milah, oh ini nih, ini adalah firman Tuhan nih, ini bukan, ini firman Tuhan, ini bukan. Kemudian berbeda antara Katolik dengan Protestan, sekian buku berbeda. Akhirnya pada saat ini banyak sekte-sekte Kristen, bahkan ayat-ayat pun berbeda cara memahami. Sementara kami tidak ada. Al-Quran itu jelas, ayat surah Al-Fatihah, yang lain tidak ada yang berbeda versinya, tidak ada yang berbeda maknanya. Bahkan apa namanya itu, jelas sekali kalau Al-Quran itu bukan berdasarkan hanya berpatokan hanya kepada tulisan, melainkan adalah hafalan. Karena zaman dahulu kala itu memang orang menyukai syair gitu, lebih cenderung ke menghafal begitu. Itulah Al-Quran, begitulah Allah cara menjaga Al-Quran. Ini kan terbukti sampai saat ini, anak-anak kecil bisa menghafalnya, anak-anak bahkan yang cacat mental pun, bukan cacat mental, maksudnya kekurangan secara fisik pun, Najah itu bisa menghafal berapa juz gitu, sampai 30 juz pun banyak anak-anak kecil yang menghafal surah ini. Begitulah Allah menjaga firman Allah melalui Nabi Muhammad ini. Kemudian saya katakan tadi di dalam Mazmur tadi 119 sudah ada nubuatan, bahkan Yeremia pun berkata tulis yang usil akan merubah hukum Torah begitu. Kemudian Nabi Musa pun sudah menubuatkan juga kelakuan Bani Israel setelah dia wafat. Itu ada di dalam kitab. Oh ya, sebelum ke sana saya akan mengatakan ini. Coba tante lihat. Tante percaya kalau Ulangan itu ditulis oleh siapa? Kata Tante Uti, coba jawab singkat sebentar. Kitab Ulangan itu ditulis oleh siapa? Musa. Tante Uti. Musa. Kitab Ulangan ditulis oleh siapa? Musa. Ya. Ya, coba Tante lihat, coba tampilkan Pak Farudin Ulangan. Oke, nanti. Bu Ripa. Terima kasih, waktunya telah habis, tidak terasa karena ini sama-sama ya, pembicaranya sama-sama bersemangat gitu seperti itu, dan biar kedua pembicara ini tidak lelah karena sama-sama